Cerita terakhir, ibu saya bukan anggota KEP. Sorry. Bukan anggota Legio. Sorry. Bukan anggota Kerahiman Ilahi. Sorry. Ibu saya WKRI. Dan tidak aktif. Hanya apa yang saya lihat dari ibu saya punya devosi kuat dengan Bunda Maria. Ibu saya selalu rosario. Kemana-mana beliau selalu pegang rosario. Dan yang menarik adalah apa? Ibu itu selalu murah hati. Ibu itu kalau melihat orang lain menderita gak tegaan. Kalau anaknya ngomong, Bu, tumbas niku, orang duit det le, orang duit det. Orang nono. Beberapa jam kemudian ada tetangga yang pinjem, Bu pinjem, ada dah ini nih aja gitu ya. Jari ini orang dedet. Ya kasihan toh, kasihan gitu ya. Sampai akhirnya setelah saya jadi romo, ibu saya sakit, saya mengatakan, Bu, beli itu Bu, orang dedet. Terus saya, aku duit det akeh, kata saya itu. Ibu langsung ngomong, jalo. Dan Anda tahu, Bapak Ibu yang terkasih, ibu saya bidan. Saya ingat sekali, ibu itu kalau membantu orang sakit, ibu tidak pernah buat pelang, bidan, dan. Orang tahu ibu bidan. Maka siapapun orang-orang kecil tetangga kami yang tiba-tiba ibunya mau melahirkan, ibu langsung tolong. Dan hebatnya ibu apa? Itu yang membuat saya selalu ingat. Setelah menolong, ibu itu langsung ngomong kepada bapak, Pak, keluarganya belum punya popok, belum punya apa-apa. Yuk kita belikan. Jadi bukan ibu dibayar. Dah, ibu malah menyiapkan seluruh peralatan itu, lalu dikasih kepada ibu ini. Bu, nanti beresin ya, kalau butuh apa-apa panggil lagi saya. Itu ibuku. Dan halo, apa yang terjadi waktu ibu meninggal, saya kaget sekali. Begitu banyak orang yang datang. Sampai beberapa yang tidak ku kenal. Pakai jilbab. Sampai saya pikir, jangan-jangan salah. Kan nanti ibu saya terlalu banyak didoakan. Kata saya tuh, Anda salah mendoakan gitu. Saya deketin, ibu mau ketemu, mau berdoa untuk siapa? Loh, mau ketemu ibunya Bapak Pastur. Ibu Bapak Pastur tuh baik sekali dari dulu. Baik. Suster itu penolong banget. Wow. Sekarang mari kita renungkan. Nanti saat saya mati, banyak orang yang kehilangan atau tidak? Banyak orang bersedih atau tertawa dan berkata, modar kowe saiki. Kalau demikian berarti hidup Anda kurang berarti bagi orang lain. Jadilah Bapak Ibu, hidup itu ada batasnya. Maka jangan pernah menunda kebaikan. Jangan menunda pertobatan. Kalau mau baik itu sekarang, ya sekarang. Mau tobat ya sekarang. Ojo sesuk wae, sesuk wae. Nah, ketabak kereta api engko. Lihat, kereta api juga mengamini suara saya. Sama Bapak Ibu, kalau Anda mau mengungkapkan cinta pada pasangan sekarang. Jangan ungkapan cinta itu langsung dibuatkan nanti bongpa yang bagus-bagus. Gak ada gunanya. Saudaraku, kita dipanggil untuk menjadi orang Katolik yang bangga. Dan juga apa? Menunjukkan cinta kasih. Dan saya percaya semua yang hadir di sini penuh dengan cinta kasih. Tapi bohong. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saudara-saudariku, waktu aku selesai retret dengan ayahku, setelah ayahku cerita masa kecilnya,
Saya langsung dekatin ayah dan saya berkata, ayah, sejak kecil saya sedih sebetulnya karena tidak ada di dalam foto ayah menggendong saya. Di dalam foto 3 adik digendong oleh ayah. Saya digendong oleh tukang becak. Sampai saya tanya pada ibu, ayah saya yang asli yang mana? Ibu berkata, ya itu ayahmu. Kenapa kok aku nggak pernah digendong, malah digendong oleh bapak tukang becak yang susah terlalu ke sekolah? Kamu waktu kecil jauh dari ayah sedang tugas. Saya punya hubungan yang dekat dengan ayah. Maka setelah kami rekoleksi retret, saya deketin ayah dan saya berkata, ayah, bolehkah saya memeluk kamu? Dan ayah tanpa ngomong, ayah memeluk saya. Dan kami memeluk begitu lama. Sampai ayah berkata, ini pelukan yang terindah yang saya dapatkan. Dan setelah itu, ayah saya kalau dipotret langsung memeluk ibu juga. Langsung. Saya sampai peluk ayah. Kenapa sekarang kalau dipotret ibu dipeluk? Ayah langsung, lebih baik dipeluk sekarang daripada nanti sudah dingin. Betul loh, betul. Mengungkapkan cinta harus di saat pasangan masih ada. Dan berguna pasangan meninggal dibuatkan pompa yang besar. Batu besar terbuat dari emas, dia akan merasakan apapun. Maka setelah saya berdamai dengan ayah, saya makin kagum dengan ayah. Ayah amat ekspresif menyayangi kami. Sampai ibu itu setelah pensiun, ibu sakit. Dan waktu sakit, total dilayani ayah 8 tahun. Ibu stroke, hidup sama. Ayah itu ngangkat ibu ke kamar mandi, ibu dimandikan. Setelah itu ibu dibedaki. Ibu diberi pakaian oleh ayah, ibu berjemur, ayah masak. Sampai kami ngomong sebagai anak-anak, Pak, kita sewa perawat supaya bapak tidak capek. Apa ayah katakan? Tidak, ini istriku. Dulu waktu ayah muda, ibumu, istriku melayani aku dengan baik. Kalau sekarang istriku sakit, ini jatah aku melayani dia. Dan sampai ibu akhirnya masuk ICU, meninggal di depan kami. Dan waktu meninggal, ayah berkata apa? Saya bahagia, ibu tidak sakit lagi.